mata kuliah Strategi Bisnis Logistik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Salma Bila Indiana dengan 3 digit NIM terakhir 045. Saya Jati Milisik Rana dengan 3 NIM terakhir 086. Nama saya Wayasmina Sabri dengan 3 digit NIM terakhir 057. Nama saya Alisa Dewi Rasya dengan 3 digit NIM terakhir 071. Nama saya Najwa Merin Olivia dengan 3 NIM terakhir 063. Saya Haikal Prasetya dengan 3 digit NIM terakhir 062. Perencanaan pemerintahan dan pengelolaan berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan juga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan perencanaan yang baik, distribusi dapat berjalan lebih efisien, dapat menurunkan biaya logistik serta risiko berlindung dari kekurangan stok itu dapat dijaga. Dalam pasar sendiri, para amalan itu dibagi menjadi 2 metode, yaitu kualitatif, di mana itu menggunakan data ahli, dan juga kuantitatif, itu menggunakan data historis berbasis analisis time series. Dalam time series sendiri memiliki 2 metode, yaitu statis dan adaptif, di mana statis yang terdiri dari level, tren, dan seasonal digunakan ketika data itu stabil, sedangkan metode adaptif yang terdiri dari new average, winters, dan Holmes model itu digunakan ketika data berubah. Baik, yang selanjutnya yaitu statik. Perencanaan pemerintahan dan pengelolaan merupakan bagian penting dalam rantai pasok, dikarenakan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan juga ketersediaan produk. Dalam pendekatan ini, metode yang digunakan merupakan metode peramalan atau forecasting dengan pendekatan time series, yaitu analisis data historis untuk memprediksi permintaan di masa depan. Dalam pendekatan ini, metode peramalan dibedakan menjadi 2, yaitu metode adaptif dan juga metode statis. Nah, seperti sebelumnya yang telah dijelaskan, dalam pendekatan time series terdapat metode statis. Metode statis sendiri memiliki komponen yang membangun sistematika permintaan yang digunakan untuk memahami pola perubahan permintaan dalam jangka waktu tertentu, sehingga perusahaan dapat mengatur kapasitas produksi, persediaan, dan juga distribusi secara lebih efisien. Ketiga komponen tersebut yaitu yang pertama ada level. Level sendiri digunakan untuk menggambarkan rata-rata permintaan pada periode tertentu tanpa dipengaruhi oleh tren atau musiman. Level sendiri juga digunakan untuk menentukan kapasitas dan juga stok normal. Komponen yang kedua yaitu ada tren. Tren adalah pola kenaikan atau penurunan pada jangka waktu yang panjang yang diakibatkan oleh perubahan teknologi atau pengaruh perilaku konsumen. Komponen yang terakhir yaitu ada seasonal. Seasonal adalah pola perubahan permintaan yang berulang secara periodik, misalnya peningkatan permintaan pada saat menjelang hari raya. Masuk ke materi mengenai moving average. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih moving average. Moving average adalah suatu indeks yang menunjukkan harga suatu aset dalam periode tertentu. Harga aset yang dimaksud di sini adalah harga aset saat pembukaan pasar, penutupan pasar, atau nilai titik tengah di antara keduanya. Nah, periode yang dipakai jadi biasanya tertera sebagai berikut ini: 5 hari bursa atau 1 minggu, 20 hari bursa atau 1 bulan, 60 hari bursa atau 3 bulan, hingga 120 hari bursa atau setara dengan 6 bulan. Nah, biasanya para trader menggunakan metode moving average ini untuk mendapatkan hasil serta melihat pergerakan harga dari waktu ke waktu. Biasanya juga para trader akan menggunakan magnetic noise untuk menggunakan harga yang paling tinggi ataupun harga yang paling rendah dalam suatu data. Nah, teknik ini juga akan membantu para trader untuk mendapatkan hasil data yang lebih akurat dan terbebas dari kata jelas. Masuk ke jenis moving average. Sebenarnya moving average sendiri itu terbagi dalam 3 jenis. Nah, jenis yang pertama ada simple moving average atau SMA. SMA sendiri merupakan suatu rata-rata harga aset. Nah, biasanya rata-rata yang dipakai adalah harga aset dalam saat penutupan pasar. Dengan jenis sebagai berikut: H1 ditambah H2 hingga H plus H ke N dibagi N, di mana HN itu merupakan harga dari waktu penutupan pasar. Dibagi N itu, N-nya itu adalah hari yang di data tersebut. Yang ketiga, menjadi garis support dan juga resisten. Manfaat dari menggunakan 2 garis moving average
Sehingga ketika pasar sedang mengalami sideways, indikator teknis ini tidak akan menghasilkan analisa apa. Yang kedua, sebagai memperkirakan probabilitas trend. Meskipun probabilitas tadi tidak bisa digunakan untuk memperkirakan harga yang berbeda, namun probabilitas ini dapat membantu trader untuk memperkirakan kapan probabilitas trend akan terjadi. Hal ini dapat dilakukan ketika trader menggunakan dua garis probabilitas trend yang berpotongan ataupun berhubungan dengan grafik harga. Oleh karena itu, trader disarankan untuk menggunakan dua garis probabilitas trend secara bersamaan. Untuk jenis yang kedua, ada weighted moving average. Weighted moving average ini merupakan jenis moving average yang sudah menjadi rasio pemberat pada hasil harga terkini. Hal ini diperlukan karena hasil harga terkini lebih tinggi daripada harga beberapa hari lalu atau beberapa bulan lalu. Untuk rumusnya sendiri dapat dilihat pada gambar ini. Yang ketiga, ada exponential moving average atau EMA. EMA ini juga merupakan jenis moving average yang memberikan bobot dan signifikansi lebih besar pada titik harga tertinggi. Karena memasukkan perhitungan pembobotan, EMA juga disebut dengan rata-rata pergerakan pertimbang eksponensial. Selain karena faktor pembobotan yang diberikan, EMA juga cenderung bereaksi lebih signifikansi pada perubahan harga dibanding dengan moving average. Untuk rumusnya sendiri, sudah kami jelaskan pada gambar ini. Nah, materi selanjutnya yaitu masuk ke Holtz model, yaitu diperkenalkan oleh Carlos G. Holtz pada tahun 1957 yang digunakan untuk perakalan data dengan pola linear atau musiman. Komponen utamanya yaitu level atau sama dengan nilai dasar data. Yang kedua ada trend, arah perubahan data. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihan ini sendiri yaitu akurat untuk data bertendensi naik atau turun. Kekurangannya yaitu tidak cocok untuk pola musiman, sensitif terhadap A dan B. Materi yang kedua yaitu masuk ke Winter model, dikembangkan oleh Peter Winters pada tahun 1960 yang digunakan untuk perakalan data yang memiliki pola trend dan musiman juga. Komponen utamanya yaitu ada level atau LT, trend atau TT, seasonal atau ST. Masuk ke jenis model yaitu ada EDIF jika variasi musim konstan. Yang kedua ada multivalis jika variasi musim meningkat ataupun menurun. Baik teman-teman, sebelum beraktivitas, kita selalu terbiasa dengan melakukan perencanaan. Bahkan dalam hal kecil seperti saat kita berangkat kerja, berangkat kuliah, dalam hal kecil itu diperlukan butuh satu perencanaan. Apalagi dalam organisasi perusahaan yang besar. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas tentang peranan perencanaan dalam suatu organisasi. Sebelum itu, apa sih perencanaan itu? Secara sederhana, perencanaan itu ialah proses penetapan apa yang bakal dicapai organisasi dan bagaimana cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pada tahap ini, kita harus menyusun strategi, menetapkan tujuan, dan menetapkan aktivitas apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, perencanaan itu akan berdampak penting karena tanpa suatu perencanaan yang baik, maka organisasi yang lain seperti pengawasan dan kontrol akan tidak berjalan secara efektif. Di sini ada 4 tahap dasar perencanaan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan sehingga arah organisasi tersebut jelas akan dibawa kemana. Lalu yang kedua itu menganalisis kondisi saat ini, di mana kita harus menganalisis data sesuai dengan data internal, data keuangan atau data-data pendukung lain. Setelah menganalisis kondisi dan data saat ini, itu mengidentifikasi peluang atau hambatan agar perencanaan yang kita lakukan itu realistis. Lalu yang terakhir itu mengembangkan alternatif atau rencana lain, seperti kita membuat plan A dan B ketika salah satu rencana itu tidak berjalan dengan baik. Oke, lalu ada yang ketiga itu tujuan perencanaan. Secara garis besar tujuan perencanaan itu menjaga agar aktivitas organisasi itu dapat berjalan secara efektif, rasional, dan juga efisien. Nah, selain itu, tujuan perencanaan itu juga sebagai pengganti mekanisme pasar yang sedang tidak ideal, juga sebagai sarana perubahan dan pilihan dalam mengelola
alternatif rencana lain dan juga implementasi dari rencana tersebut, sehingga kualitas rencana itu dapat diukur berdasarkan alat data dan juga sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut. Terus rencana yang baik itu dapat dikatakan baik itu ketika rencana tersebut dapat berjalan sesuai waktu dan sesuai target yang ditentukan, sehingga jika terjadi kendala kita harus bisa mengevaluasi rencana tersebut dan menyusun rencana yang lebih baik. Nah, dari hasil materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman tadi, kita tarik kesimpulannya sebagai berikut. Perencanaan permintaan dan penawaran berperan penting bagi perusahaan dalam menjaga keseimbangan kebutuhan konsumen serta kemampuan perusahaan dalam membuat atau menyediakan jasa atau produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Melalui model perencanaan permintaan seperti moving price, house winter models dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan serta mendapatkan dan memprediksi permintaan secara akurat. Nah, proses perencanaan ini sendiri mencakup tujuan, analisis kondisi, serta pemilihan strategi untuk perencanaan agar perusahaan dapat menciptakan hasil yang efisiensi, mengoptimalkan sumber daya, serta menjaga